gue intro dulu. Oke. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, senja di luar sana dan selamat datang di Miskin Podcast. Yo. Halo semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang cukup serius karena kita pengen lebih serius aja sih sebenarnya. Kita nggak pernah serius orangnya. Iya bener. Kalian boleh bisa kortikel itunya. Kita pengen membahas kasus yang sering muncul, yang sering ada, yang membuat gua greget, pengen jadi polisi, pengen gua ancem, pengen gua bunuh, pengen gua gigit, pokoknya pengen gua gitu. Yaitu adalah kasus seksual. Yes, benar. Nah, ini jadi ada satu kasus nih yang lagi happening ya di medsos gitu tentang mahasiswi Universitas Brawijaya asal Mojokerto yang ditemukan tewas diduga bunuh diri dengan menenggak racun lantaran depresi setelah diperkosa dan dipaksa aborsi. Iya, itu aneh. Agak sedikit itu ya, soalnya pelakunya ini polisi, yaitu abdi negara. Abdi negara. Kenapa? Dan satu keluarga ini nutupin kejadian itu kan? Ya, oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, gue mau kasih tahu perbedaan nih. Perbedaan serangan seksual, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Saya kasih definisinya nih. Gue ngertiin. Oke. Serangan seksual. Serangan seksual dapat menggambarkan beberapa tindakan kejahatan yang sifatnya seksual, mulai dari menyentuh, mencium, menggesek, meraba, atau memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual. Namun, serangan seksual beririsan dengan pemerkosaan, karena istilah itu mencakup pemerkosaan. Peneliti bidang sosial dan perilaku sering menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah ini jauh lebih luas daripada serangan seksual. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang secara hukum tidak termasuk kriminal tapi membahayakan dan menimbulkan trauma. Jadi, pemerkosaan itu termasuk kekerasan seksual. Terus ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual mempunyai tiga kategori perilaku yang gak dibolehin. Yaitu pertama adalah pemaksaan seksual. Kayak bisa disebut pelecehan quid pro quo yang mengacu pada upaya implisit atau eksplisit untuk membuat suatu kondisi terkait pekerjaan bergantung pada perilaku seksual. Skenario klasik, tidur dengan saya atau kamu dipecat. Contohnya itu tuh, pelecehan seksual. Kayak dipaksa biar lu tidur sama dia, nanti dapat jabatan gitu. Benar. Terus yang kedua, lebih sering terjadi adalah perhatian seksual yang nggak diinginkan. Kayak misalnya tiba-tiba disentuh, terus ada pelukan, lu tiba-tiba dielus, lu disium di leher, di mana kayak ya gitu deh. Yaitu dicatat bahwa pendekatan romantis atau seksual dapat bervariasi dalam lingkungan kerja. Kalau dipaksa, kalau misalnya sama-sama mau lebih jelas. Bener, itu artinya udah ada consent, itu udah ada udah ada kemauan sendiri gitu kan. Iya, udah bolehin gitu. Maduro saya mau bikin ini bukan paksaan. Waduh, kalau pemerkosaan ini agak sedikit vulgar ya. Nih, sebentar. Yes. Agak sedikit vulgar itunya, tapi tidak apa-apa, ini untuk kebaikan kita sendiri. Iya. Oke. Definisi pemerkosaan yaitu penetrasi walau sedikit terhadap vagina atau anus dengan organ tubuh atau objek apapun, atau penetrasi oral dengan organ seks seseorang tanpa persetujuan korban. Sama kayak pelecehan seksual, tapi ini lebih ke alat vital. Yes, benar. Terus seseorang dapat melakukan penetrasi kepada seorang korban yang nggak mampu memberikan persetujuan karena misalnya lu dimabukin, terus lu tuh dengan keadaan yang nggak sadar, misalnya lu lagi tidur tiba-tiba diperkosa kan. Apa namanya? Mbak Novia ya? Kalau nggak salah namanya. Iya. Novia siapa namanya? Novia Widyasari Rahayu. Ya, Novia Widyasari Rahayu ini adalah termasuk kayak ituan pemerkosaan,
korban Korban. pemerkosaan. Jadi singkat cerita ya, Mbak inisialnya NWS tewas di dekat makam ayahnya, diduga dia membunuh diri dengan pakai minum sianida, 2 sianida gitu. Dan dia termasuk korban pemerkosaan, makanya ia mengakhiri hidupnya dengan tragis gitu. Source-nya itu dari gue dapat dari theconversation.com, nanti gue taruh deskripsi. Menurut tanggapan kalian tuh gimana ini tentang ini? Ya menurut gue sih ya ini gimana ya, kayak girls should not diperlakuin kayak gitu, because we're not an object gitu. Kita punya hak sebenarnya buat nolak untuk, tapi dianya dalam keadaan gak sadar. Dan lagi-lagi yang bikin gue muak ini adalah yang perkosa ini cowok ya kan, mau dia polisi, mau dia jabatannya terhormat pun, semua orang kayak laki-laki tuh pasti punya nafsu. Tapi ini laki-lakinya tuh nggak bisa nahan nafsu ya. Jadi bener-bener kayak mencoreng nama baik profesi dia gitu loh. Itu yang bikin gue kayak betul. muak gitu. Apalagi polisi kan, harusnya dia tahu ya, adik-adik, mama-mama, apa yang harus dia lakuin gitu. Terus ini juga sebenarnya nih yang gue kasihanin banget nih sama nih orang ya, dia tuh udah yatim gitu loh, udah bapaknya udah meninggal, jadi dia tuh udah dalam keadaan yang benar-benar, iya beliau udah dalam keadaan yang benar-benar apa ya, yang benar-benar down, dan ditambah lagi down lagi gara-gara emang dihamilin tapi nggak tahu. Jadi tuh dia beliau ini dibawa ke penginapan oleh si R ya, kita panggilnya pakai inisial R. Dia dibawa ke penginapan, terus beliau ini disuruh minum suatu obat, dan dia itu akhirnya nggak sadar. Terus tiba-tiba 4 bulan kemudian dia mengetahui kalau misalnya dia itu hamil. Ya gimana nggak mau down, gimana nggak mau bener-bener ya gitu. Emang aneh banget. Terus agak bingung sih sama hukum sekarang. Soalnya kalau misalnya ini kasus bener-bener nggak viral, nggak tenar gitu, pasti bakal dibiarin aja. Iya benar, kalau misalnya nggak diviralin di Twitter, kan namanya tuh di Twitter ya. Dan yang kayak lebih bikin rumit lagi itu yang merkosa ini, yang ya yang bikin siapa namanya Novia jadi bener-bener down itu adalah polisi. Jadi kita mau ngelapor siapa lagi? Iya ya. Ngelakuin aja polisi. Pelakunya aja polisi. Iya, berarti bener-bener kayak udah nggak ada yang bisa kita percaya. Iya. Terus gue juga ada cerita nih dari ini beliau. Kalau misalnya si keluarganya pelakunya, si keluarganya si R tuh tahu kalau misalnya emang si beliau ini hamil, tapi mereka tuh nggak bilang ke ke ibunya beliau. Jadi ya segitu deh, ibunya tuh baru tahu pas bener-bener dia meninggal. Tahunya baru pas meninggal, jadi udah nggak bisa diapa-apain, yang di luar nalar, udah bingung gitu kan. Yes, dan katanya dia dengar-dengar Novia ini beliau udah pernah melakukan udah mencoba bunuh diri pada tanggal 1 Desember. Tapi alhamdulillahnya udah dicegat dengan ibu dan keluarganya. Cuman pada tanggal Kamis 2 Desember udah nggak ketolong lagi, jadi beliau ya ini udah nggak, dia punya waktu ini loh, kayak luang gitu. Jadi tuh gimana ya, pas dia hidup bener-bener dia tuh cuman curhat tuh ke makam ayahnya, nggak ada temen, nggak ada itu. Yang paling ampuh tuh dia cuman duduk di makam ayahnya, kalau nggak salah dari jam 7 sampai jam 5 sore dicariin sama ibunya, tapi ya akhirnya ketemunya di makam ayahnya lagi nangis-nangis, lagi megang-megang batunya gitu. Udah kasihan banget sih. Cuman itu. Iya. Obat gue nggak bisa bayangin sih gimana sakit hatinya Novia
Yang parahnya lagi tuh loh, keluarganya si R itu nutupin kasusnya. Betul. Gara-gara dia polisi gitu. Iya. Dan banyak kasus-kasus yang kayak gini, yang bahkan lebih parah di luar sana, tapi cuman kitanya nggak tahu. Kitanya bener-bener nggak bisa tahu, soalnya emang mungkin disogok kali, udah kayak jangan diiniin nanti biar lah. Pokoknya banyak kasus-kasus yang kayak gini yang lebih parah. Jadi terus juga ya, ini keluarganya si R ya. Keluarganya si R itu bilang ke ibunya beliau kalau misalnya kita belum siap menikahin anak kita, belum belum bisa bawa ke jenjang tinggi, soalnya anak kita itu masih di tahap awal masuk kepolisian, dan istilahnya kakaknya juga belum menikah. Itu agak sedikit Nggak agak bisa sedikit gitu. nggak bisa gitu, ya bodo amat kalau mau nikah apa enggak, yang penting tanggung jawab. Kalian pernah ngalamin catcalling nggak seumur hidup kalian? Sering banget lah. Pernah Kayak dan itu gimana tuh? literally terjadinya tuh di lingkungan sekolah gue. Rasanya gimana rasanya? Rasanya ya nggak nyaman banget sih, uncomfy banget, kayak lu cuma mau jalan itu aja, nggak lain gitu loh. Iya, terus gimana ya? Harusnya tuh orang tua sekarang ya, mereka tuh ngajarin kalau misalnya punya anak putra, anak laki-laki, ya mereka tuh nggak hanya anak putrinya aja yang diajarin, pasti ya, putranya juga harus diajarin kalau misalnya ya jangan kayak begini, jangan kayak begitu, hormati yang itu. Ya kalau misalnya nggak diajarin dengan benar ya kayak gitu, kayak si R malah nggak hamilin, nggak tanggung jawab, ngilang. Sebelumnya itu juga beliau tuh sering curhat di Quora, di situs Quora. Quora apa? Quora itu kayak website gitu ya. Website yang kayak gimana ya? Tanya jawab gitu, kayak ituan Instagram, tapi lebih tanya jawab gitu. Oh. Jadi dia tuh nulis. Question and answer. Padahal dia tuh bener-bener baik banget, udah pengen jadi calon guru. Iya, dia mau jadi guru loh. Udah jadi orang baik. Dia tuh bodo amat kalau misalnya jadi guru gajinya dikit, sepele apa-apa. Yang penting baik banget. Di rumah. Nih, saya berniat pergi dari rumah dengan menggenggam 2 sianida. Akan saya minum bersama varian minuman Red Velvet kesukaan saya. Hidup memang seberat ini. Red Velvet? Jadi Red Velvet dicampur. Dicampur sama Red Velvet. Iya. Oh my god. Jadi dia tuh sering ini ya, curhat di Quora. Dia tuh sering curhat di Quora tentang kayak gimana ya, kayak kenasiban keluarganya, terus ya itu yang tanya jawab, terus dia sering jawabin tanya-tanya gitu deh. Saking gak ada temennya, dia cuman ituin di Quora, bodo amat siapa yang ngeliat, ya udah taruh di situ. Jadi ya kesimpulannya itu kita jangan nyalahin segender, jangan nyalahin 2 gender, jangan nyalahin perempuan, jangan nyalahin laki-laki. Ya, kita itu aja deh, harus saling menjaga, harus saling peduli. Terus ya gitu. Jangan nyalahin gitu. Terus ada yang namanya equal gender. Jadi ya cewek itu bukan objek gitu loh. Orang-orang tuh harus tahu itu. Sebenarnya nafsu itu semua orang kayaknya punya nafsu nggak sih? Cuman tentang kita gimana nahan nafsu kita aja. Emang susah melawan nafsu, tapi ya istilahnya lu pasti bakalan dapet imbalannya lah. Lu dihormatin, lu dapat pahala kayak dapat apa kayak pasti ada imbalannya. Ya nafsu itu sebenarnya manusiawi. Cuman kalau misalnya lo nggak ngerugiin orang. Kalau misalnya lo nggak bisa nahan nafsu lo sendiri, berarti itu lo nggak manusiawi. Iya betul. Aduh, ini bener-bener. Terus kan, of course si R ini dibully di Twitter ya kan.
Ya itu terserah kalian deh. Gue mah udah Enggak ya loh itu. nomor WA-nya ini. Iya, bener-bener bener-bener dibully. Tapi ya pantes lah, I guess. Dikucilin. Mm, Dia bikin orang, walaupun beliau bunuh diri, tapi kan bunuh diri gara-gara tuh orang. mm-mm. Itu dia sekaligus bunuh yang ngebunuh 2 orang. Bunuh bayi juga kan. Bunuh bayi, mak, ibunya. Ngajar. Ya pokoknya kalian tuh harus waspada walaupun orang itu udah kalian percayain banget gitu, tetap aja harus Udah dekat banget udah percaya. tetap aja harus kayak waspada, apalagi untuk perempuan kalau misalnya ya lagi jalan sama cowok-cowok yang kalian udah anggap deket itu, tetap aja harus tetap ya Hati-hati. warning gitu ya, tetap harus awas kayak ya gimana ya, kayak warning gitu, kayak aku lupa bahasanya deh. Tuh. Ya tetap waspada aja intinya. Iya. Jangan saling menyalahkan. Itu tidak berguna. Kita unity aja. Yes, benar. Aduh. Jadi mungkin itu aja kali ya yang kita bahas hari ini. Atau mungkin masih ada yang lain? Enggak sih, aku udah. Ya udah. Mari kita tutup podcast ini. Ayo guys, kita salam. Terima kasih sudah menonton episode Miskin Podcast hari ini. Kita hari ini lagi sedang keadaan mode serius, tapi itu tidak apa-apa karena ini Ya, next time kapan-kapan kita bakal upload mungkin podcast yang lebih seru dan iya betul. isinya kayak sekedar kita ngobrol-ngobrol aja atau yang lainnya. Iya, penuh dengan kerendeman yang biasanya ini. Gue cuman mau ngungkit masalah ini soalnya emang benar-benar penting menurut gue. Jadi, bye-bye. Yes. Selamat tidur, selamat bangun, selamat ya, dadah. Pagi. Dah.